Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Cairul Aji Pamungkas. Di konten kali ini kita akan membahas tentang personal branding. Apa sih itu personal branding, teman-teman? Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu personal branding, langsung saja simak video berikut, oke? Mantap. Apa sih personal branding itu, teman-teman? Jadi gini, teman-teman. Personal branding itu mengacu pada proses membangun persona publik Anda untuk audiens target Anda. Ini melibatkan dengan hati-hati dan akurat mengkomunikasikan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan tujuan Anda. Itulah pendekatan yang perlu Anda ambil saat membuat merek pribadi. Kalian mungkin tidak mempublikasikan iklan di majalah atau membuat iklan di televisi, tetapi kalian harus memikirkan bagaimana merek pribadi Anda diwakili saat Anda berkomunikasi dengan audiens secara online. Jadi gini, teman-teman, bisa dikatakan personal branding itu adalah taktik atau praktek memasarkan orang dan karir mereka sebagai merek. Ini adalah proses berkelanjutan untuk mengembangkan dan mempertahankan reputasi dan kesan individu, kelompok, atau organisasi. Sedangkan beberapa praktek berfokus pada peningkatan diri. Personal branding ini mendefinisikan kesuksesan sebagai bentuk pengemasan diri. Kemudian apa sih pentingnya personal branding itu, teman-teman? Jadi satu itu yaitu pengembangan kepercayaan. Jadi di sini personal brand menjelaskan mengapa, dengan apa seseorang. Singkatnya gini, teman-teman. Ini adalah hal-hal yang memotivasi dan mendorong orang untuk sukses. Membangun branding pada diri sendiri membuat orang merasa nyaman saat bekerja. Itu juga membangun kepercayaan kepada rekan kerja kita, teman-teman. Memiliki branding yang baik juga menciptakan niat yang jelas dan tulus yang merupakan kunci untuk menumbuhkan kepercayaan. Jadi orang akan merasa lebih nyaman saat bisa menebak apa yang bisa dilakukan ke seseorang. Ketika orang-orang mengetahui reputasi seseorang, maka orang akan merasa nyaman gitu, teman-teman. Merasa nyaman bekerja sama dan memberikan tanggung jawab atas kebutuhannya. Seperti itu. Yang kedua ada membangun koneksi. Personal branding ini membantu untuk seseorang untuk membangun koneksi di berbagai bidang dan bidang spesialis mereka. Jadi tidak ada batasan untuk membranding diri sendiri. Itu bisa melampaui dunia digital ya, teman-teman. Begitu seseorang membangun reputasinya, itu mungkin akan membantu mereka mendapatkan lebih banyak exposure seperti acara pidato. Dengan bantuan acara ini, pidato ini, dia dapat mulai mengumpulkan kartu nama berbiaya rendah untuk mengerjakan kemungkinan prospek dan koneksi seperti itu. Yang ketiga, pentingnya personal branding ada membangun kredibilitas. Personal branding membantu seseorang dalam menetapkan namanya sebagai pemimpin pemikiran dan ahli di bidang spesialisnya. Ini membantu dalam mendapatkan pengakuan di bidang keahlian mereka. Seseorang juga membangun kesan dan penghargaan diri atas individualitas itu sendiri. Ada rasa kekaguman, ada rasa hormat dan kepercayaan itu akan muncul bersama nama seseorang seperti itu. Kemudian ada pesan yang tertanam dalam kesadaran akan pasar yang ditargetkan. Orang akan menganggap seseorang sebagai ahli jika dia lebih terlihat oleh audiens target mereka. Sebuah merek itu akan mendorong seseorang ke pundak pasar yang dipilih, teman-teman. Bahkan kartu nama milik seseorang pun membangun kredibilitas. Gitu. Ini adalah kemampuan yang dilihat orang, bukan fisik ya, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah keuntungan dalam keyakinan. Individu juga dapat memperoleh kepercayaan diri saat mereka mengembangkan merek mereka.
Perolehan kepercayaan akan datang dari kualitas dan kekuatan positif mereka yang dapat mereka bagikan secara publik. Jadi gini teman-teman, jika orang tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang dapat mereka tawarkan, keyakinan mereka itu akan melonjak. Branding yang dilakukan dengan baik akan menekankan kekuatan individu dan dapat memberikan arahan kemana dia itu dapat menggunakan kekuatan tersebut. Lanjut teman-teman, yang kelima itu memiliki authenticity. Jadi personal brand berasal dari hasrat ya teman-teman, keterampilan dan tujuan dan nilai. Itu adalah hasil dari pemburuan seseorang akan pemenuhan dan makna. Personal branding membantu seseorang tumbuh dan sesuatu yang dia percayai. Membangun branding diri itu adalah orang itu sendiri dan bukan orang lain teman-teman. Personal branding tidak mengizinkan individu untuk membuat suara yang dibuat-buat atau persona palsu yang sebenarnya bukan mereka. Karena keasliannya itu, branding diri membantu meminimalkan kelemahan seseorang. Ini membantu dalam memperbaiki kelemahan ya teman-teman. Kemudian gimana sih cara meningkatkan personal branding itu seperti apa teman-teman? Yang pertama, cari tahu siapa Anda. Itu gimana toh Pak? Gimana toh Pak? Itu untuk membantu personal branding yang secara akurat itu mencerminkan identitas pribadi dan profesional Anda. Pertama-tama, Anda harus mengetahui siapa diri Anda. Jadilah mawas diri dan buat daftar kekuatan dan kelemahan pribadi Anda. Bertanya pada diri sendiri, misalnya, apa sih yang memotivasi saya? Kemudian, di bidang pekerjaan mana sih yang saya unggulkan? Kemudian ada karakteristik apa sih yang orang lain puji dari saya seperti itu. Jika Anda kesulitan menjawab pertanyaan ini, tanyakan kepada teman atau keluarga atau rekan kerja supaya Anda tuh dapat memutuskan cara terbaik untuk melakukan personal branding teman-teman. Kemudian yang kedua, tentukan untuk apa Anda ingin dikenal. Jadi gini teman-teman, personal branding Anda lebih dari cerminan siapa Anda hari ini. Gitu teman-teman. Jadi itu adalah peta jalan kemana Anda harus pergi. Selain memahami keterampilan dan kompetensi yang ada di dalam diri Anda, aku menyarankan untuk menilai kekuatan dan kelemahan kalian yang berkaitan dengan industri atau karir manapun yang ingin Anda masuki berikutnya. Yang ketiga, tentukan audiens Anda. Ini penting ya teman-teman. Sebelum Anda memulai membuat personal branding Anda diri sendiri, teman-teman juga perlu menentukan siapa yang ingin Anda jangkau. Yang ingin Anda jangkau, yang dalam arti di sini audiens kalian. Apakah ada pemikir industri lainnya? Seseorang di perusahaan tertentu, perekrut? Nah, misalnya jika tujuan Anda adalah menjangkau manajer perekrutan dan perekrut, Anda dapat mulai dengan membuat atau memperbarui profil LinkedIn Anda. Mengapa seperti itu? Karena 92% perekrut memanfaatkan media sosial untuk menemukan kandidat berkualitas tinggi dan dari diri mereka. 87% menggunakan LinkedIn. Di sisi lain, jika Anda adalah seseorang desainer grafis yang mencoba mengesankan klien yang ada dan menarik pelanggan baru, Anda dapat memilih untuk menceritakan kisah Anda melalui portofolio seperti itu ya teman-teman, pada umumnya sih. Di mana Anda dapat mengekspresikan berbagai bakat Anda dengan lebih baik. Yang keenam, di sini ada siapkan elevator pitch ya teman-teman. Saat Anda mulai membuat konsep personal branding Anda, luangkan waktulah sedikit-sedikit untuk membuat elevator pitch itu, yang berarti cerita berdurasi 30 hingga 60 detik tentang siapa itu diri Anda. Baik Anda menghadiri acara jaringan pesta informal,
Menyiapkan elevator speech ini memudahkan untuk mendeskripsikan secara singkat, ringkas, dan padat apa yang Anda lakukan dan kemana Anda akan pergi dalam karir Anda. Anda perlu membuat hal-hal yang singkat dan ringkas untuk dikatakan, cerita untuk diceritakan, yang membingkai atribut Anda dalam cahaya yang tepat, gitu teman-teman. Yang ketujuh ada memperluas jaringan. Saat Anda mengembangkan personal branding yang ideal, penting untuk membangun jaringan secara teratur dan efektif, teman-teman. Di sini bertujuan untuk mengembangkan lingkaran profesional Anda. Terhubung dengan rekan kerja dan pemikir industri, dengan pergi ke acara jaringan formal dan informal adalah langkah terbaik, teman-teman. Semakin banyak koneksi yang Anda buat, akan semakin banyak nilai yang dapat Anda berikan dalam interaksi Anda, teman-teman. Dan semakin besar pula kemungkinan personal branding Anda akan terkendali dan dikenali, teman-teman. Dan mengingat 85% dari semua pekerjaan diisi melalui jaringan, teman-teman. Menghadiri acara ini secara teratur akan membantu Anda tidak hanya membangun merek, tapi juga berpotensi memajukan karir Anda, gitu teman-teman. Dan yang terakhir ada meminta rekomendasi. Memiliki kolega dan manajer saat ini dan sebelumnya yang mendukung Anda adalah salah satu cara termudah yang paling efektif untuk menentukan personal branding Anda, teman-teman. Sama seperti bisnis yang dapat mengembangkan ulasan dan testimonial pelanggan untuk digunakan dalam jaminan penjualan dan pemasaran. Teman-teman juga harus mengembangkan ulasan teman-teman sendiri dalam bentuk rekomendasi. Nah, yang tadi saya bahas adalah lead gen adalah tempat yang tepat untuk meminta dukungan, karena rekomendasi ini kemungkinan akan menarik perhatian manajer perekrutan di masa depan, teman-teman. Namun juga lupa untuk meminta orang yang mendukung teman-teman untuk bertindak sebagai referensi aktual selama pencarian kerja Anda, teman-teman. Pastikan mereka bersedia berbicara dengan calon pemberi kerja atau menulis surat rekomendasi jika diperlukan, gitu teman-teman. Tidak harus bertanya kepada siapa mantan manajer yang membimbing Anda itu adalah orang yang tepat, tetapi koneksi lain juga dapat memberikan rekomendasi yang efektif, termasuk profesor atau pemimpin organisasi tempat Anda kuliah, seperti itu bisa. Jadi kesimpulannya itu, teman-teman, seperti ini. Saat ekosistem digital berubah dan karir Anda berkembang, begitu pula dengan personal branding Anda. Sesuaikan personal Anda dengan bertemu orang yang berbeda, temukan peluang jaringan baru, dan kembangkan karir Anda. Selama itu mencerminkan kehidupan profesional Anda. Jangan ragu untuk membuat branding dan memungkinkan Anda untuk bersinar. Mungkin pembahasan tentang personal branding cukup sekian dan seperti itu aja, teman-teman. Semoga bisa dapat dipahami. Dari saya cukup sekian. Bye-bye.